Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki bab yang ke-27. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan babu maja'a fin nushrah, bab tentang an-nushrah, pengobatan sihir. Setelah sebelumnya ada 4 bab kita membahas tentang hukum sihir dan perdukunan, maka di bab ini kita bahas tentang bagaimana solusi mengobati orang yang terkena sihir, dan insya Allah akan kita tambahkan lagi pembahasan tentang pencegahan sihir. Dan ini penting agar masyarakat tidak gampang dibodoh-bodohi oleh para tukang sihir dan para dukun, dan agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengobatan dan pencegahan sihir yang bertentangan dengan syariat. Karena di bab ini penulis rahimahullah akan mengingatkan 2 bentuk pengobatan sihir yang terlarang dan yang dibolehkan. Beliau menyebutkan an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang an-nushrah, pengobatan sihir dengan menggunakan sihir. Faqal, maka beliau bersabda, hiya min amali syaitan, itu termasuk amalan setan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, wa Abu Dawud, juga diriwayatkan Abu Dawud, wa qal, dan beliau berkata, su'ila Ahmadu anha faqal, Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang pengobatan sihir dengan menggunakan sihir, maka beliau berkata, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semua bentuk pengobatan sihir tersebut. Membenci, jamaah sekalian, di kalangan ulama salaf dahulu itu umumnya yang mereka maksudkan adalah karena itu sesuatu yang haram. Bahkan itu termasuk syirik apabila pengobatan itu dengan menggunakan sihir juga. Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis tentang larangan pengobatan sihir dengan menggunakan sihir terkait dengan bab yang kita bahas, annahu dalla ala tahrimin nushrah allati hiya min amali syaitan. Hadis menunjukkan kepada kita haramnya pengobatan terhadap sihir dengan menggunakan sihir.
Karena itu merupakan bagian dari amalan setan. Wahya nusyratul jahiliyah. Itulah pengobatan sihir di masa jahiliyah. Dan sampai hari ini masih ada. Orang yang terkena sihir, dia pun datang kepada para dukun, atau mereka sebut orang pintar, atau kiai khos, yang bisa menghilangkan sihir tersebut, tapi dengan cara yang bertentangan dengan syariat, yaitu dia menggunakan sihir juga, atau dia melakukan pendekatan diri kepada setan yang mengganggu orang tersebut agar setan itu tidak lagi mengganggunya. Maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan setan. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang semua perbuatan ini. Dan terkadang ini memang modus yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dalam syirik. Yaitu setan mengganggu manusia, menyakitinya agar manusia itu datang ke dukun. Pada akhirnya setelah manusia itu datang ke dukun, setan pun menghentikan gangguannya. Kenapa? Tujuannya sudah tercapai, yaitu membuat manusia tersebut percaya kepada para dukun, membuat manusia tersebut terjerumus dalam syirik. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran, lebih baik sakit, terkena sihir, mati sekalipun, daripada pergi berobat ke tukang sihir atau ke dukun juga. Karena itu tidak merubah hukum. Jadi di sini nggak bisa kita katakan kondisinya darurat, tidak. Berbuat syirik itu lebih besar bahayanya daripada kondisi darurat terkena sihir. Karena tidak ada yang lebih berbahaya daripada dosa syirik. Dan juga di sisi lain masih ada solusi lain. Yang disebut darurat itu pun kalau sudah tidak ada solusi lain. Andai pun belum ada solusi lain, tetap saja tidak boleh seseorang pergi ke dukun demi mengobati gangguan sihir. Karena bahaya syirik, bahaya perbuatan syirik, bahaya percaya kepada dukun itu justru lebih besar dibanding bahaya terkena sihir. Sebab bahaya syirik adalah azab yang kekal abadi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta." Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun engkau dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang atau dibakar. Maka kita pun paham bahaya dosa syirik lebih besar daripada bahaya terkena sihir. Dalil yang berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan wafil Bukhari an Qatadah. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Qatadah, yaitu Imam Qatadah Ibn Du'ama As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, imam besar dari generasi tabi'in. Beliau berkata, "Qultu libnil Musayyib." Aku bertanya kepada Ibnul Musayyib, yaitu Imam Sa'id bin Al-Musayyib, imam besar dari generasi tabi'in juga. Rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu an imra'atihi ayuhallu anhu au yunashshar.
seseorang yang kena sihir atau dipisahkan dari istrinya. Artinya, tatkala dia melihat istrinya, dia tidak berhasrat. Bahkan mungkin dia jadi benci karena pengaruh sihir. Apakah boleh dilepaskan sihir itu atau diobati? Qala, maka beliau menjawab, la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Innama yuriduna bihi al-islah. Karena yang mereka inginkan dengannya adalah perbaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Karena apa yang bermanfaat tidaklah terlarang. Tentu yang beliau maksudkan di sini adalah bentuk pengobatan sihir yang dibolehkan oleh syariat. Waruya anil Hasan annahu qala, namun diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahirun. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali dia juga penyihir. Jadi kesimpulannya, riwayat-riwayat dari salaf ada yang membolehkan, ada yang melarang. Sehingga Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, munasabatu al-atharain lil bab. Keterkaitan dua athar tersebut dengan bab yang kita bahas. Jadi dua athar, yang pertama dari Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa pengobatan sihir itu boleh. Yang kedua dari Al-Hasan bin Al-Basri, bahwa itu tidak boleh. Maka bayanu tafsili fi hukmin nusyrah. Kalau begitu, ada penjelasan bahwa hukum pengobatan sihir itu ada perincian. Penjelasan tentang perincian dalam hukum pengobatan sihir. Wa bayanul jaiz wal mamnu' minha. Maka di dalamnya ada, kalau kita gabungkan dua athar ini, kesimpulannya ada penjelasan tentang pengobatan sihir yang boleh dan yang terlarang. Seperti apa yang boleh dan yang terlarang? Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, an-nusyrah hallu sihri anil mashur. Yang disebut dengan nusyrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir. Wahia naw'an. Dan ada dua jenisnya. Yang pertama, halun bisihrim mithlihi. Mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW termasuk amalan setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Kepadanya lah dibawa ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, la yahullu sihra illa sahirun. Tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali penyihir. Yaitu dia menghilangkan sihir dengan sihir. Maka Nabi SAW mengatakan itu termasuk amalan setan. Padahal jemaah sekalian, tujuannya mulia, niatnya baik untuk membantu orang. Tapi dengan cara yang salah, dengan menggunakan sihir, maka Nabi SAW mengatakan itu termasuk amalan setan. Itu termasuk tipu daya setan. Jadi hati-hati. Karena banyak para tukang sihir, para dukun, kalau kita ingatkan bahwa itu dosa besar, mereka beralasan seperti itu. Kami ini kan membantu orang. Tetapi Nabi SAW tetap menyatakan perbuatan mereka termasuk amalan setan. Bagaimana cara mereka mengobati sihir? Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu. Orang yang mengobati sihir, yaitu seorang dukun atau mereka sebut juga orang pintar, dan pasiennya, orang yang diobati, mendekatkan diri kepada setan dengan melakukan apa yang disukai oleh setan. Makanya jemaah sekalian,
seringkali kita dapati para dukun atau para tukang sihir itu syarat pengobatannya suka aneh-aneh. Suruh bawa ayam hitam, serba hitam, dan lain-lain. Bahkan sampai mengandung kekufuran yang paling parah. Seperti mengotori Al-Quran, na'udzubillah. Karena itu yang diperintahkan oleh setan kepadanya. Fayubtilu amalahu anil mashur. Sehingga setan itu pun menghilangkan gangguannya kepada orang yang terkena sihir. Karena sudah tercapai keinginannya. Yaitu si dukun, ditambah lagi pasiennya, sudah berbuat syirik. Mendekatkan diri, menyembah setan tersebut. Merendah di hadapannya. Sehingga setan itu akhirnya tidak lagi mengganggu orang yang disihir tersebut. Sehingga otomatis sembuh. Tapi pasien menganggap, wah ini dukun hebat, dukun sakti. Padahal sembuh itu hanya karena setannya sudah tidak mengganggu. Karena tujuannya sudah tercapai. Menjerumuskan manusia dalam syirik. Jadi ini adalah modus tipu daya setan dan para dukun. Dan seringkali para dukun itu motif utamanya hanya karena dunia. Hanya karena harta dan berbagai kesenangan dunia. Wasani, yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusyratu birruqyati wa ta'awudzat wal adwiyah wa da'awat al-mubahah. Wa da'awat al-mubahah. Pengobatan sihir dengan ruqyah, yaitu ruqyah yang sesuai syariat. Dan at-ta'awudzat, doa-doa untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan obat-obatan serta doa-doa yang mubah. Fahadha jaizun, maka ini dibolehkan. Inilah jemaah sekalian kesimpulannya. Pengobatan sihir itu terbagi dua, pengobatan yang terlarang dan pengobatan yang dibolehkan. Yang terlarang adalah dengan meminta pengobatan para dukun atau dengan cara berbuat syirik. Sedangkan yang dibolehkan adalah dengan ruqyah syar'iyah ataupun dengan sebab-sebab yang mubah. Di sini saya ingin menukilkan sebagai tambahan faidah dari kitab Risalatun fi hukmi sihri wal kahanah wa ma yata'allaqu biha yang disusun oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan cara pengobatan sihir adalah dengan dua hal. Yang pertama dengan ruqyah, yang kedua dengan mencari buhul-buhulnya dan dihancurkan. Lalu beliau menyebutkan di antara bacaan-bacaan yang boleh kita bacakan untuk meruqyah. Seperti ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah. Engkaulah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Baca di depan orang sakit, kemudian tiup dia, disertai sedikit ludah. Juga dianjurkan dipegang bagian tubuhnya yang sakit. Kecuali kalau lawan jenis tidak boleh dipegang. Cukup baca saja. Dan juga harus ada mahramnya yang menemani. Tidak boleh berdua-duaan.
Begitu pula hendaklah kita bacakan doa ruqyah malaikat Jibril alaihi salam ketika meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin au ainin hasidin au aini hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqik. Saya ulangi, Bismillahi arqik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhik, dari setiap yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin au aini hasidin, serta dari setiap jiwa atau mata yang dengki, yaitu dari penyakit ain. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu, Bismillahi arqik, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Dan juga dibolehkan terutama bagi pasangan suami istri yang terkena sihir sehingga mereka tidak bisa berhubungan badan, bahkan mereka saling merasa benci ketika ketemu, merasa jijik, maka hendaklah menumbuk 7 lembar daun bidara hijau, kemudian dilarutkan dalam air yang mencukupi untuk mandi, kemudian dibacakan padanya ruqyah. Setelah dibacakan, diminum 3 tegukan, sisanya digunakan untuk mandi. Cara seperti ini bisa diulang-ulang beberapa kali sampai dengan izin Allah pengaruh sihir itu hilang. Apa yang dibacakan di air tersebut? Di antaranya yang pertama ayat kursi, berikutnya Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini surat-surat pendek. Dan juga bacakan ayat-ayat tentang sihir. Di antaranya terdapat di 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 117 sampai 119. Yang kedua surat Yunus ayat 79 sampai 82. Yang ketiga surat Thaha ayat 65 sampai 69. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang tukang sihir Fir'aun dan kekalahan mereka. Inilah jamaah sekalian di antara bentuk pengobatan sihir. Sedikit tambahan tentang pencegahan sihir. Pencegahan yang paling utama adalah mengokohkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah benteng yang paling kuat dari gangguan dan godaan setan serta gangguan sihir dan perdukunan. Dan di surat Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Begitu pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan serta gangguan sihir dan perdukunan. Karena dengan selalu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita.
Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang beriman yang mengikutimu. Jadi syarat meraih pertolongan Allah adalah beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama menjaga solat 5 waktu, ditambah lagi dengan solat-solat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semua itu adalah benteng dari segala mara bahaya. Kemudian, hendaklah mengamalkan setiap hari zikir pagi petang. Tapi ingat, jangan hanya dibaca di lisan. Hendaklah dipahami maknanya, diucapkan dengan penuh kekhusyukan, dan hati yang bertawakal bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Dan keyakinan, hanya Allah yang maha mampu menolong kita. Hanya Allah yang maha mampu menakdirkan adanya bahaya menimpa kita. Sehingga hanya Allah pula yang maha mampu mencegah bahaya tersebut. Di antara yang hendaklah kita baca setiap hari yang terkandung dalam zikir pagi petang adalah membaca ayat kursi. Setiap pagi dan petang dan sebelum tidur. Membaca ayat kursi setiap pagi dan petang dan sebelum tidur. Begitu pula membaca ayat kursi setiap selesai solat wajib. Setelah membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Begitu pula membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap pagi dan petang, setiap habis solat, dan sebelum tidur. Setiap habis solat dibaca 1 kali, setiap pagi dan petang dibaca 3 kali, dan sebelum tidur juga dibaca 3 kali. Tapi perbedaannya, bacaan 3 kali pada zikir pagi dan petang, baca dulu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Sedangkan sebelum tidur, baca Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali, sambil mengumpulkan 2 tangan, kemudian ditiup kedua tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Maka ulangi itu sampai 3 kali. Jadi sekali-sekali dulu. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Sambil mengumpulkan kedua tangan seperti orang berdoa, kemudian tiupkan dengan sedikit ludah ke tangan kita. Lalu usapkan ke anggota tubuh yang mungkin terjangkau. Ini termasuk cara meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika masuk waktu malam dianjurkan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285-286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadi min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya ingatkan lagi, baca dengan memahami maknanya dan hati yang khusyuk, hati yang hadir,
disertai dengan tawakal, bergantung hati hanya kepada Allah, harapan yang besar, prasangka baik, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Dialah yang maha mampu menolong kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, barang siapa membacanya di waktu malam, itu mencukupinya. Kemudian dianjurkan membaca setiap pagi dan petang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebanyak 3 kali di pagi hari dan sebanyak 3 kali di sore hari. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan, baik di langit maupun di bumi, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu pula setiap mendatangi satu tempat, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Dan ini juga termasuk zikir petang. Setiap petang kita baca 3 kali. Inilah jemaah sekalian di antara doa-doa dan bacaan-bacaan untuk mencegah terkena sihir. Cara lain adalah memakan 7 butir korma ajwah setiap hari yang afdolnya lagi ajwa dari kota Madinah dan dimakan di pagi hari sebelum kita makan apapun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istabaha kulla yaumin tamaratin ajwah." Barang siapa yang memakan setiap hari di pagi hari korma ajwah, lam yadurrahu summun wala sihrun dzalikal yaum ila lailah. Maka tidak ada satu racun pun, tidak pula ada satu sihir pun yang dapat membahayakannya di hari tersebut sampai waktu malam. Dalam riwayat yang lain, man akala sab'ata maratin mimma baina labataiha hina yusbih. Barang siapa memakan 7 butir korma ajwah dari tempat di antara 2 batu hitam tersebut, yaitu kota Madinah, tatkala masuk waktu pagi, lam yadurrahu summun wa hatta yumsiyah, maka tidak ada satu racun pun yang dapat membahayakannya sampai masuk waktu sore. Di hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi ajwati al-aliyah." Sesungguhnya pada ajwa al-aliyah. Al-aliyah itu adalah satu tempat di kota Madinah. Syifaan au innaha tiryakun awwal al-bukrah. Pada korma ajwa yang berasal dari aliyah itu ada kesembuhan atau pengobatan, hendaklah dimakan awwal al-bukrah, pada makanan pertama di pagi hari, untuk mencegah racun dan sihir. Kata para ulama,
hikmahnya disuruh makan pagi hari sebelum makan apapun, agar bercampur dengan air liur kita. Dan sangat dianjurkan kita lakukan setiap hari. Sampai dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, annaha kanat ta'muru bi sab'i tamaratin ajwah fi sab'i ghadawat. Aisyah radhiyallahu anha memerintahkan untuk memakan 7 butir kurma ajwah di 7 pagi. Di 7 hari di waktu pagi. Dalam hadis yang sebelumnya, kulla yaumin, dilakukan setiap hari. Jadi bukan hanya sekali-sekali saja. Maka dengan izin Allah, tidak ada sihir ataupun racun yang dapat membahayakan kita di hari tersebut sampai malam. Dan ini hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa para tukang sihir itu lemah. Hanya dengan 7 butir kurma ajwa saja, sihir mereka tidak berbahaya. Namun, tentu kita meyakini 7 butir kurma ajwa itu hanyalah sebab. Yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, pembahasan tentang pengobatan dan pencegahan gangguan sihir. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.